Istrinya melaporkan suaminya ke Denpom karena dia adalah TNI aktif. Tapi kok bisa ibu kamu yang di penjara tuh gimana ceritanya? Saya bingung sih. Mama aku tuh dituduh katanya menusuk pakai kunci mobil. Padahal kan faktanya dari video juga kelihatan mama aku kan dipiting kayak gitu. Itu kan nggak sengaja kegores pipinya, kena jadi luka gitu. Gimana kalau kita nggak bela diri? Apa nunggu kita mati dulu? Aku juga nggak tahu sih kenapa bisa sampai kayak gitu. Cuman gara-gara kunci mobil karena emang nggak pengen aja mama megang mobil ya. Gitu. Kayak ya udah emang dendam aja, pengen mama dipecat aja. Pas pertama kali kena pukul yang parah juga, yang sampai bibir aku berdarah itu, dan Bagian mananya? Kepalanya. ya, ternyata pulang lagi tuh sampai 3 kali, dia langsung visum, ngelaporin ke PM juga, cuman suruh berdamai aja. Kadang aku ngerasa kesel, benci, cuman di sisi lain aku juga sayang gitu. Oke, itu adalah video ya yang terjadi antara seorang bidan, istrinya tuh bidan, suaminya seorang TNI aktif, ya. Bisa lihat sendiri tadi video sudah beredar di mana-mana di sosmed, di pemberitaan, dan mau lengkapnya juga ada di reel saya, baru kemarin kita tayangkan. Ini adalah orang tua dari Adel ya. Nah, dilihat video tadi, kira-kira siapa yang harusnya masuk penjara? Tapi faktanya adalah yang masuk penjara sekarang adalah istrinya atau ibu si Adel. Istrinya melaporkan suaminya ke Denpom karena dia adalah TNI aktif. Sudah ada surat keputusannya bahwa berkekuatan hukum tetap bahwa si laki-laki ini, si TNI ini bersalah melakukan kekerasan rumah tangga. 6 bulan. Ya, dihukum selama 6 6 bulan dan percobaan 8 bulan. Percobaan 8 bulan. Tapi tidak ditahan. Tapi justru setelah itu, ya, laporan polisi dari suaminya ke istrinya yang langsung cepat diproses di Polres Serang Kota, di unit PPA, dan dia langsung masuk penjara di pelimpahan tahap 2. Pelimpahan tahap 2, ya, P21 sudah di Kejaksaan Negeri Serang. Iya. Oke, gimana cerita? Saya masih bingung. Jadi yang bersalah siapa? Berarti kalau ibu kamu yang penjara, berarti ibu kamu yang KDRT dong, gimana? Yang benar gimana coba? Sebenarnya pas kejadian itu tuh aku kan lagi di dalam kamar ya. Kamu dengar tapi? Aku dengar. Nah, aku tuh nggak keluar kamar karena aku pikir lagi bercanda. Karena mama aku masih ketawa-ketawa gitu. Nah, pas aku keluar itu keadaannya tuh udah chaos. Adek aku udah ngevideoin, asisten mama aku ada namanya Tevika yang ngevideoin itu. Itu cuman diem doang, gemeteran. Karena ketakutan kan, kebingungan. Terus pas itu mama aku tuh teriak ke aku, minta tolong buat bukain pintu sama buat manggil ibu RT. Karena aku nggak punya nomornya, jadi aku nelfon tetangga aku kayak gitu. Nah, pas mama aku tuh, pas aku ngebuka pintu, mama langsung ngedeket ke aku, itu baru aku misahin. Nah, pas itu doang yang aku lihat. Cuman kalau yang dari di video itu kan sebenarnya, jadi awalnya itu papa aku tuh naruh kunci mobilnya di laci kamar mama aku. Pas lagi ngobrol itu, papa aku tuh di ambang pintu gitu, di ambang pintu kamar mama aku. Terus mama aku di dalam kamar. Terus habis itu papa aku kan naruh kunci di situ. Terus mama aku ambil tanpa pengetahuan papa. Nah, pas papa mau pulang sadar kunci mobilnya nggak ada, itu akhirnya rebutan di ruang tengah kayak yang di video 3 menit itu. Jadi ini gara-gara rebutan kunci mobil. Ributnya. Oke, mobil itu yang bawa siapa ke situ? Papa. Terus mama kamu ngambil tuh maksudnya mau? Gantian, maksud mama tuh gantian karena papa tuh nggak pengen mama megang mobil juga gitu. Nggak pengen mama yang bawa mobilnya. Oke, papa mama kamu udah pisah rumah nih ya? Oke, keributannya awalnya rebutan kunci mobil. Oke, tapi kan kalau kita lihat dari video tadi ya, yang saya lihat ya, logikanya kan papa kamu yang ibu kamu yang gimana sih tadi ya? Ya, kayak kurang lebih kayak gitu ya. Tapi kok bisa ibu kamu yang di penjara tuh gimana ceritanya? Saya bingung sih. Nah, itu ibu kamu ngelakuin KDRT apa gitu? Saya penasaran apa emang ngelakuin KDRT apa? Bapak kamu berarti ngelaporin ibu kamu ke polisi kan? Iya. Oke, gimana coba ceritanya? Itu tuh karena mama aku tuh dituduh katanya menusuk pakai kunci mobil. Padahal kan faktanya itu dari video juga kelihatan mama aku kan dipiting kayak gitu. Itu kan mungkin nggak sengaja karena kan papa kunci mobilnya dipegang siapa? Mama, tapi remote-nya dipegang papa. Remote-nya dipegang papa. Oke, terus? Jadi pas itu rantainya putus, mungkin nggak sengaja kegores pipinya, kena jadi luka gitu. Oke, dan ini sekarang udah berjalan persidangan. Sidang kalau agenda Selasa besok itu ada cat ya, saksi meringankan dari pihak terdakwa. Kami hadirkan 2 orang saksi. Siapa aja? Dari anak dan dari kantor bu bidannya.
Kantor itu kejadiannya emang di kantor bidan? Enggak, maksudnya untuk memang menjelaskan bahwa karakter Bu Bidan ini baik lah, nggak Oke. yang kasar. Jadi saya tegaskan sekali lagi, berarti artinya sebelumnya papa kamu sudah disidang di pengadilan militer ya? Iya, Secara hukum, dengan kekuatan hukum sudah Tetap. diputuskan bersalah bersalah. di pengadilan militer. Militer. Karena dia TNI, Militer. jadi dia nggak bisa di pengadilan sipil kan? Betul, Ini berarti pengadilan militer udah bener nih, hukum Udah bener. papa kamu bersalah gitu kan? betul. Tapi papa kamu melaporkan ibu kamu ke polisi, Polisi. karena ibu kamu orang sipil. Betul. Sama polisi, Ditetapkan tersangka. ditetapkan tersangka. Berapa lama prosesnya? Ini Kalau cepat berarti nih sama kita boleh polisi. ngelapor ke Polres Serang Kota nih. Karena kan cepet banget nih kalau ngelapor ke dia nih, gitu kan. Ini tanggal 25 September 2024 Aha. ditetapkan tersangka. Oh, Oleh kepolisian. dilaporinnya kapan? Dilaporinnya, Kejadiannya kapan? iya, kejadiannya itu bulan Agustus. Bulan apa Kak? Agustus. Agustus ya Kak ya? Oh, Bulan Agustus Agustus. kejadian, September udah mama kamu tersangka. Iya, Keren nih Polres Serang Kota nih. betul. Ya, biasa kan orang-orang bilang lapor polisi lama nih. Ini cepet ya. Iya. Mungkin kalau ada orang Serang Kota bisa ada yang kasus-kasus kriminal laporin. Harusnya cepet juga, ya kan? Iya, 1 bulan jedanya ya. Iya, berarti ini bisa Agustus dapat September apresiasi tanggal ya. 25 ya. Iya. Terus dilimpahkan ke kejaksaan. Iya, Terus tahap 2 ditahan. ditahan. Ini Berarti tahan ditahan. kejaksaan ya? Iya, tahanan kejaksaan. Kejaksaan di. Ditahan di kejaksaan di 13 Maret. Oke, tapi mungkin di pengadilan dan mungkin jaksa, tapi polisi udah lewat, ada pelimpahan ya. Harusnya bisa melihat video tadi, sebenarnya bisa menyimpulkan ya, Betul. ibu Itu ini jadikan pelaku kekerasan apa korban kekerasan itu. Iya. Tapi saya nggak tahu, mungkin ada video lain, saya nggak tahu ya. itu dijadikan bukti di pengadilan. Iya. Cuma untuk yang petikan putusannya saya sih nggak ngelihat dilampirin ya. Jadi kami akan lampirkan itu di pengadilan sebagai bukti. Coba nanti saya juga koordinasi ke kejaksaan, Baik. karena udah di kejaksaan saya coba Baik. pengen saya kasih juga saya minta ininya Baik. apa penetapan pelimpahan tahap 2-nya. Baik. Nanti buktinya kasih saya juga, Baik, biar siap. dipelajari juga ya. Baik. Oke. Terus sebetulnya mama papa kamu tuh udah sering ribut apa baru terjadi apa gimana? Emang udah sering ribut sih, tapi nggak pernah main fisik. Baru Cuma- kali itu. Ya baru kali ini aja. Oke, apa yang membuat papa kamu emosi sekali di video tadi itu apa sebenarnya? Aku juga nggak tahu sih kenapa bisa sampai kayak gitu. Cuman gara-gara kunci mobil, karena emang nggak pengen aja mama megang mobil ya gitu. Itu doang. Oke, apa reaksi kamu anak-anaknya tiba-tiba papa mama kamu ribut kayak tadi, terus mama kamu yang justru sekarang di penjara tuh apa? Bingung, terus ngerasa nggak adil aja sih, kayak kenapa papa aku enggak tapi mama aku iya gitu. Oke, berarti di lubuk hati kamu sebetulnya pengen siapa yang di penjara? Nggak pengen Dua-duanya dua-duanya di sih, penjara? nggak pengen. Oke, tapi nggak rela ibu kamu di penjara. Iya. Pernah bicara sama papa kamu soal ini? Pernah. Bilang apa kamu? Aku bilang kenapa sih harus sampai kayak gitu gitu. Terus papa aku malah nanya, emang papa salah? Ya salah kata gitu kan, karena papa aja nggak ditahan loh pas proses hukumnya itu, karena aku juga nemenin pas ke pengadilan militer di Jakarta itu. Terus habis itu papa aku tuh bilang kayak, kan mama kamu duluan yang lapor ke PM. Jadi papa laporin balik kayak gitu. Terus aku Oke, bingung sekarang berarti. Iya. Kamu. Terus papa kamu nggak membujuk papa kamu untuk mungkin mencabut laporan gitu? susah, nggak bisa diomong kayak gitu. Kayak ya udah emang dendam aja, pengen mamah dipecat aja. Dipecat dari ASN. Iya. Dia ASN berarti ya? Iya, bidan di Serang Kabupaten. Terus kalau papa kamu pengen mama kamu dipecat jadi ASN, mama kamu pengen nggak papa kamu juga dipecat? Iya. Kelihatannya katanya. Jadi kan ini kan ibaratnya jadi sebenarnya masalah yang harusnya bisa dibicarakan baik-baik ya. Walaupun diawali dengan tadi situasi yang tidak baik. Ya. Keributan tadi. Kan sekarang yang bingung anak-anaknya. Ya. Dan sekarang mama kamu terakhir ketemu mama kamu kapan kamu nengok mama kamu? Pas Selasa kemarin, minggu kemarin. Bilang apa ibu kamu? Nggak bilang, aku lupa sih. Cuman aku disuruh fokus kuliah aja Oke. Kamu kuliah di mana? di Valetehan. Palatehan. Ini kuasa hukumnya berarti Bu Betul. Eli ya? Siap. Oke, apa yang dilakukan ini sekarang ini? Kalau kami ya berusaha memperjuangkan kebenaran itu benar ya.
Karena memang kenapa anaknya nggak berani speak up karena bapaknya galak. Hmm. Dan beberapa kali kakak jadi korbannya papa ya. Korban apa nih? KDR gitu. Diapain? Aku sempet dipukul pernah, terus didorong, pernah udah visum juga pas itu, pernah ngelaporin ke PM juga, cuman nggak diproses. Kenapa nggak diproses? Aku nggak tahu, aku katanya suruh berdamai aja. Emang kamu mau papa di penjara kayak gitu? Kata siapa? Kata orang kantor papa, soalnya pas itu disuruh ke kantor ya. Oke, Buat tapi ngobrol kenyataannya gitu. akhirnya malah terulang lagi tapi sama ibu kamu ya. Tapi malah mama yang di penjara sekarang. Makanya ngerasa nggak adil aja gitu. Dulu kamu waktu dipukul sama papa kamu gara-gara apa? Itu tuh gara-gara aku ngebelain adik aku. Jadi adik aku kan mau pergi acara sekolahnya gitu. Aku lagi nyiapin bajunya, lagi nyetrika. Terus papa aku tuh marah gara-gara adik aku tuh nyari bajunya nggak ketemu gitu. Terus aku ngebelain adik aku, terus papa jadi emosi, terus akhirnya dan aku. Ditendang Iya. bagian mananya? Kepalanya? Iya. Katanya aku gak sopan gini-gini, malah apa sih? Kayak malah marahin orang tua gitu. Padahal aku cuma pengen ngebelain adik aku doang, karena kenapa sih harus nadanya tinggi gitu ke adik aku, kan kasihan gitu. Itu kan masih awal-awal pas pisah rumah kok nggak salah. Sekarang kamu tuh kalau di dalam pikiran kamu tuh apa? Kadang aku ngerasa kesel, benci, cuman di sisi lain aku juga sayang gitu, karena papa tuh nggak sepenuhnya jahat juga kayak. Iya. Soalnya kadang temperamental, kadang baik, tiba-tiba jadi sayang, tiba-tiba jadi galak kayak gitu. Makanya aku bingung. Pas pertama kali kena pukul yang parah juga, yang sampai bibir aku berdarah itu Ini kayak mama gini, mama aku pernah nawarin kayak mau dilaporin nggak kayak gitu, ntar tinggal sama mama. Terus aku bilang enggak, kata aku, kasihan, aku masih sayang sama papa, aku bilang kayak gitu. Cuman kamu tinggal sama papa ya? Iya, terus ternyata keulang lagi tuh sampai 3 kali. Yang ketiganya aku kabur ke rumah bude, itu dijemput mamah langsung. Terus besok paginya langsung visum. Dan itu yang dilaporkan ke PM, tapi disuruh damai. Oke. Sebenarnya sih mungkin maksudnya balik PM ini kan urusan anak sama bapak, tapi kan kalau untuk ngelihatnya bahwa seorang anak, ya seorang bapak yang seorang TNI yang harusnya mengayomi masyarakat sebagai pelindung masyarakat, anaknya aja dihajar. Gimana dia ke orang lain yang bukan keluarganya? Itu kan. Ini bukan masalah keluarga anak lagi, bapak dan anak, tapi ini emang adalah satu hal yang harusnya dari Denpom ya atau PM segala macam, menurut saya harusnya diproses aja. Ya kan? Tapi sudahlah, yang untuk urusan laporan ibu kamu kan diproses dan dinyatakan bersalah dengan putusan 6 bulan, masa percobaan 8 bulan dan tidak untuk ditahan. Putusannya gitu. Oke, yang tadi di video tadi seorang TNI yang melakukan pada istrinya, dia di pengadilan militer dinyatakan bersalah tapi tidak ditahan. Tidak ditahan. Dia lapor balik istrinya, ditahan. Di kasus yang sama, padahal di perkalian itu ya, di perkalian itu yang tadi kita lihat sama-sama videonya ya. Sama-sama videonya, sama-sama dengan perkara yang sama. Jadi menurut Mbak Eli kenapa kira-kira? Harusnya nggak ditahan. Ya, kenapa kira-kira sampai tersangka dan ditahan? Ya saya nggak bisa jawab ya, karena itu harusnya yang bisa jawab itu adalah yang ketika menetapkan tersangka ini, polisi harusnya melihat segala sisi ya. Kalau saya ini, hal seperti ini bisa dilakukan RJ ya, restoratif justice, penyelesaian perkaranya. Terus di kejaksaan nih ditahan ini berarti kan menurut pandangan saya ada sesuatu yang sangat penting sekali dan harus ditahan. Misalnya, ini tersangkanya takut hilang, melarikan diri, faktanya dia bekerja, berdinas, bidan, kooperatif dia datang. Dan ketika kita mengajukan, ya nggak di ACC untuk tahanan luar. Artinya berarti kan harusnya kalau saya pandangan ini tidak harus bisa diproses, karena ini nowhere ya, pembelaan terpaksa. Harusnya polisi tahu itu. Iya. Jadi baca lagi mungkin undang-undangnya ya. Karena apa? Karena gimana kita mau keluar dari situ kalau kita nggak bela diri? Apa nunggu kita mati dulu? Baru kita. Emang apa laporannya, apa buktinya, apa ada goresan di mana di papa kamu? Goresan. Jadi di surat visum ini dijelaskan bahwa si Pak DM ini divisum di rumah sakit dengan hasil pemeriksaan, ini visum yang bilang ya, pemeriksaan pada kesimpulan terdapat luka lecet pada dahi, kelopak mata kiri, hidung, rahang, lengan kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis. Itu kalau nggak salah di pengadilan tuh ditanya berapa senti, 3 senti. Mungkin 3 senti ini kayak gini, mungkin Kak Uya tahu ya. Tapi yang lucu adalah ya emang ibu kamu ditahan, seorang bidan ditahan, dianiaya
seorang tentara tuh kayaknya logikanya juga. Iya, Berarti ibu kamu tuh lebih kuat dan lebih hebat dari tentaranya ya? iya. Karena Iya, gini, iya, iya. papanya juga tinggi besar, Iya. ibunya ya di bawahnya lah. Hmm. Jadi kalau seorang tentara, Tapi kita nggak usah memperdebatkan itulah, lihat videonya aja. iya, Ya kecuali betul. kalau bapak kamu punya video lain yang memang kelihatan ibu kamu juga emang terlihat dia yang set gitu kan. Iya. Ya, saya nggak memihak siapa-siapa, cuman kalau saya kan berpikir dengan logika ya. Oke, Mbak sendiri pernah berkontekan dengan si pelapor? Belum pernah sih. Cuma di pengadilan itu pelapor itu bilang sama dinas kesehatan yang datang ya, bahwa akan melaporkan pengacaranya Ibu Dori. Ibu berarti? Iya, saya terkait viralnya video ini. Sebetulnya harus dikonsentrasikan bukan viral videonya, tapi adalah tidak boleh melakukan kekerasan terhadap kaum rentan. Apalagi yang melakukan seorang anggota TNI. TNI loh, bayangkan. Yang tugasnya mungkin bisa dijelaskan sama Jadi masyarakat. konteksnya malah pengen laporin Mbak atas viral. Tapi videonya udah Iya. viral di mana-mana kan? Udah viral di mana-mana. Sudah ada terus di dia bilang mana-mana ya. akan melaporkan Bu Eli Nur Samsia ini sebagai kuasa hukum Ibu Dori Oke. ke polisi terkait Emang viral. yang nyebarin awalnya siapa? Ya udah beredar aja dulu Udah berada masih. di mana-mana ya? Karena yang pertama kali diwawancara adalah Bu Dorinya langsung, Iya, baru iya. datang ke kuasa hukum Iya. untuk klarifikasi dan kami jelaskan. Jadi bukan Ibu lawyer yang menyebarkan awalnya itu ya, tapi yang harus dikonsentrasikan tanda jelas itu adalah tidak boleh melakukan kekerasan apapun bentuknya kekerasan terhadap kaum rentan, yaitu ibu dan anak. Apalagi yang melakukan seorang aparat ya. Apalagi itu, Kak Uya. Iya. Mudah-mudahan Pak Panglima ngedenger ini semua nih. Iya, Panglima saya pikir juga pasti kalau sampai ini saya akan sampaikan ke Panglima Siap. juga. Ya Ini bisa dari ada Kodam Siliwangi. menyikapi ini ya. Baik. Oke. Ibu kamu sendiri sebetulnya nih ya, kamu harus jawab jujur ya. Ibu kamu tuh sosoknya seperti apa sih? Emang dia kasar kah? Kalau bapak kamu kan kamu cerita emang pernah ditendang kepalanya, pernah tadi bibirnya sampai apa? Berdarah. Dia apain lagi? Didorong. Nah, kalau ibu kamu pernah melakukan hal yang sama nggak? Kalau mamaku nggak pernah main fisik sih. Kalau misalkan aku nggak nurut atau nakal atau maksudnya bikin mama nggak seneng gitu, mama diem. Oh, ngomel pun tidak? Enggak. Ngomel pun tidak? Artinya kan kalau dari pengakuan anaknya, ibunya yang ngomel aja enggak gitu kan ya. Terus? Mama tuh lebih apa? Lebih ininya ke Hmm. aku tuh disuruh bertanggung jawab gitu. Misalkan kayak aku nggak nyuci piring kan biasanya ibu-ibu tuh ngomel ya, marahin nadanya tinggi gitu. Kalau mamaku tuh ya udah diemin aja biar aku tuh sadar sendiri kayak gitu. Kalau mama lebih kayak ngasih konsekuensinya. Artinya sebenarnya pendidikan mama kamu tuh dewasa ya, bahwa ini didikan yang ideal. Ya saat anak-anak melakukan salah, ya dia pengen lihat anaknya itu bertanggung jawab sendiri, menyadari sendiri apa enggak ya. Walaupun kadang-kadang anak juga harus ditegur, karena anak-anak juga kadang-kadang nggak tahu dia melakukan kesalahan apapun, ya kan. Tapi nggak pernah dia ngomel, dorong. Jarang. Soalnya kadang-kadang ibu-ibu kan ngomel ibu-ibu wajar ya. Tapi kadang-kadang ibu-ibu tuh kadang-kadang kalau kesel anak-anak minimal at least dicubit gitu kan. Di apa ada anak kan ibu suka ada yang begitu kan ya. Ini nggak pernah sama sekali. Jadi tidak ada track record dia melakukan kekerasan apapun walaupun nyubit walaupun apa nggak ada. Kalau fisik kayak gitu enggak. Kalau misalkan ngomel kadang ada tapi nggak sesering nggak bawel banget gitu. Ya udah, kamu mau juga bersaksi nggak di pengadilan? Mau ceritakan apa adanya. Kamu jangan ragu, jangan gugup, jangan takut. Ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ya, saya pikir juga jaksa, hakim bisa mendengar itu dengan memakai logikanya juga ya. Oke, dan sekarang kamu coba mau ngomong apa sama papa kamu? Aku pengennya mama tuh bebas biar karena mama tuh mau gimana juga tetap ada buat aku gitu. Pas kalau misalkan papa nggak bisa bantu kan ada mama gitu. Mama juga masih sering ngirimin makanan ke rumah. Kayak udahlah nggak usah dipermasalahin terus, nggak usah dendam terus, kayak masalah tuh gitu. Iyalah, sebetulnya harusnya pikirkan anak-anaknya, karena biar bagaimanapun nih anak-anaknya masih sayang kok sama bapaknya, walaupun dia pernah di apa ya, kalau anak tuh KDRT apa nama di ya ini dikasih tetap paling sayang tuh sama orang tua. Iya, tapi dia tetap cinta kok sama bapaknya. Yang dia inginkan cuman udahlah berakhir dengan baik-baik, sering cabut laporan. Kalau mau pisah ya sama papa mama pisah aja dengan baik-baik ya. Tapi waktu itu pernah ini ya, papa pernah ngajak dalam perpisahan, maksudnya dalam masa nggak bersama itu pernah ngajak rujuk ya, Kak? Ya pernah, tapi mamanya udah nggak mau. Oke. Ya udah, mungkin ini bisa jadi pertimbangan juga ya dari Kejaksaan Siap Negeri Serang ya. Apakah bisa tidak ditahan gitu kan ya? Dilepaskan dulu di ya. Pengadilan Negeri Serang Sementara sekarang sudah berjalan. Persidangannya bisa tetap berjalan, tapi juga
saya minta harus seobjektif mungkin, ya. Siap. Dan juga bagaimana hukum ini juga harus mengedepankan logika dan juga pertimbangan kemanusiaan juga harus tetap ada. Betul. Ya, tapi yang bersalah ya tetap harus bersalah. Kalau memang ibu kamu memang dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap bapak kamu yang seorang TNI juga harus dihukum. Tapi ya logikanya gimana ya ceritanya kalau lihat Iya. video tadi ya. Iya. Kecuali kalau video tadi tidak ada mungkin saya percaya. Cuman kalau lihat Siap. video tadi kelihatan ibu kamu tidak berdaya sama sekali ya saat Iya. dipitnah dan dicek dan lain sebagainya. Berkali-kali lagi, Kak. Iya. Jadi nggak selesai satu kali di piting itu selesai nggak. Jadi diterusin lagi kan, dilanjutin. Iya, dan harusnya itu jadi pertimbangan dari penyidik pada saat itu dan juga Iya. kejaksaan untuk menetapkan dia ditahan apa tidak. Iya. Dan kita lihat sih nanti kita pengen JPU-JPU-nya dan hakimnya juga memakai logika hukum. Betul. Dan juga mendepankan sisi kemanusiaan. Dan jangan lupa baru terjadi rotasi para hakim, ketua pengadilan negeri, pengadilan tinggi se-Indonesia dirotasi besar-besaran dengan maksud untuk memperbaiki sistem hukum di Indonesia. Jadi jangan kotori, dicemari lagi dengan oknum-oknum yang tidak tidak berkeadilan lah. Kita percaya sekarang hakim jaksa tegak lurus lah ya. Siap. Oke, tapi kalau dia nggak tegak lurus, uya-kuya akan berada di garda terdepan untuk sikat oknum-oknumnya. Ya, Terima oknum kasih. aparat apapun. Ya, yang sabar, mudah-mudahan di jalan keluar nanti habis ini saya Amin. telepon, saya kasih informasinya ke Siap. kejaksaan ya. Siap. Oke, terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.